Keinginan adalah sumber penderitaan. Tempatnya di dalam pikiran. Tujuan bukan utama. Yang utama adalah prosesnya. Kita hidup mencari bahagia. Harta dunia, kendaraan. Mantengin apa toh cu di HP itu? Sibuk sekali sampai tugasnya dianggurin. Pacar kung. Waduh, cucu kakung yang masih kecil ini ternyata sudah punya pacar toh. Iya dong kung. Jidan kan ganteng, pasti punya pacar lah. Aja sombong ya Jidan. Wis ceto yen kowe ganteng. Wong gantengmu turun dari kakung iki. Wah, emang iya kung? Iya, mbien pas isi 6 raine kakung kui mirip karo kowe. Mulane ini mah kui bisa senang sama kakung. Ya karena kegantengannya kakung iki. Bohong itu Dan. Kakek kamu itu teh yang ngejar-ngejar nenek duluan. Nenek teh sampai capek ngadepin kakek kamu. Akhirnya lah nenek terima lamaran kakek kamu. Kunaon atuh ieu teh kalah main HP, bukannya dikerjain tugasnya. Males nih. Kenapa sih sekolah tuh capek banget? Apalagi tugasnya numpuk. Nggak boleh bicara kayak gitu, bahkan dulu teh sekolah tidak semudah sekarang, cu. Bener itu Dan. Harusnya kamu bersyukur, cu, karena sekarang zaman sudah berubah. Sekolah terbatas, banyak yang ditutup karena perang. Sang nenek dan teman-temannya harus belajar di tempat tersembunyi. Setelah Indonesia merdeka, sekolah mulai dibangun lagi, meski masih minim fasilitas. Pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Cepat sembunyi, takut supirnya ketahuan. Gimana kalau kita ketahuan? Tenang saja kakak, kita gak bakal ketahuan kalau kita gak berisik. Ayo keluar dari bukunya, kita mulai belajar. Tapi orang yang menjadi guru kita telah ditangkap. Aku takut. Aku juga takut, tapi kalau kita berhenti belajar, bagaimana nasib kita? Kasian sekali warga yang ditangkap itu. Kita bakal ketahuan kalau kamu ngintip terus. Apa kamu mau kita dimarahin jika kita ketahuan belajar? Kamu galak sekali sih ini. Aini, kamu sudah cukup sekolahnya. Kamu harus bantuin ibu di rumah. Tapi Pak, aku ingin terus sekolah. Aku ingin menjadi guru. Biarin aja Pak, kita dukung aja maunya anak kita. Benar Pak, Bu. Aini ingin meningkatkan derajat keluarga kita meskipun Aini seorang perempuan. Sudahlah ini, tugas perempuannya itu nanti di dapur, mengurus anak dan suami. Sekolah tinggi-tinggi itu cuman buang-buang uang. Tapi Bapak, aku ingin sekolah. Aku ingin jadi orang yang berguna. Kamu jangan membantah orang tua, Aini. Kenapa Bapak tidak mau mengerti? Aini, jangan pergi nak.
Indonesia. Bukan hanya mewakili hak perempuan, tetapi Ibu Kartini juga berjuang. Dia juga selalu mengeluarkan unek-uneknya kepada sahabat penanya, Stella. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, adalah pahlawan nasional Indonesia dan pelopor emansipasi perempuan. Ia berasal dari keluarga bangsawan Jawa dan sempat bersekolah di sekolah Belanda sebelum dipingit pada usia 12 tahun. Meski terkungkung, semangat belajarnya tetap menyala lewat buku dan surat kabar, membentuk pandangannya tentang kebebasan dan kesetaraan. Melalui surat kepada sahabat penanya, Ethel Stella Zehandelar, Kartini menyuarakan keresahan atas tradisi yang mengekang perempuan dan harapannya akan masa depan yang lebih adil. Surat-surat itu dibukukan dalam Habis Gelap Terbitlah Terang, simbol perjuangan perempuan hingga kini. Adakah engkau mengira bahwa hanya bangsa Eropa saja yang beradab? Tidak, manusia adalah sama di mana-mana dan sudah kodrat alam bahwa peradaban itu bertingkat-tingkat. Tetapi tidaklah benar jika peradaban baratlah yang tertinggi dan termulia. Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan bagi anak-anak perempuan, bukan karena kami menginginkan anak-anak perempuan itu menjadi saingan anak laki-laki dalam hidupnya, tetapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya, kewajiban yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Aku tahu jalan yang hendak aku tempuh ini sukar, banyak duri dan onaknya, begitu juga banyak lubang dan berliku. Biarpun aku tidak beruntung sampai ke ujung jalan itu, meskipun patah di tengah jalan, aku akan mati dengan perasaan bahagia, sebab jalannya telah dirintis. Aku telah ikut membantu membuka jalan menuju ke arah perempuan Bumi Putra yang merdeka dan berdiri sendiri. Sampai akhirnya surat-surat itu dikumpulkan, kemudian dibukukan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang. Aini ingin melanjutkan sekolah lagi kan? Maka dari itu jangan menyerah, coba bujuk orang tua Aini lagi. Terima kasih Mbak. Ya sama-sama Aini. Pak, Bu. Kalau kamu masih kukuh, kamu jangan berbicara lagi sama bapak. Bapak, Ibu, aku minta maaf karena aku sudah membangkang. Tapi ini keinginan aku, Pak, Bu. Aku ingin seperti Ibu Kartini yang memperjuangkan hidupnya untuk pendidikan. Sudahlah Pak, jangan berdebat terus, ikuti saja maunya Aini. Ya sudah, bapak resmi kalau itu mau kamu. Terima kasih, Pak, Bu. Walaupun biaya pengurangan air dengan listrik relatif mahal, namun ini, Budi belum pulang sejak kemarin. Katanya dia ditangkap karena ikut demo diam-diam. apa? Coba jelaskan pelan-pelan. Intinya, pemerintah menangkap Budi saat ikut demo diam-diam kemarin, Bu. Salah satu murid yang berhasil bebas yang bilang, dia berada di kantor sekarang. Bu,
Bu, kenapa sih pemerintah itu jahat? Bukannya ilmu itu untuk mewakili suara hati rakyat ya? Pemerintah itu memang ada yang tidak adil, Nak. Banyak yang mengatakan pemerintah itu licik, dan kadang tindakan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Banyak orang yang berjuang untuk suara rakyat, tetapi mereka malah ditangkap, disiksa, bahkan hilang tanpa jejak. Tapi kamu harus tahu juga, itu bukan sesuatu yang mudah untuk dipahami. Tapi ada banyak bagian dari sejarah yang tidak akan tertulis. Sekarang kamu kembali belajar. Ibu akan pergi ke kantor. Terima kasih, Pak. Jaka, apa yang kamu lakukan di sini? Aini, mengajar tentu saja. Sepertinya kamu belum tahu, saya guru di sini. Oh, Lalu, kenapa muka kamu kelihatan panik? muridku ada yang ditangkap karena ikut demo. Aku ingin ke kantor guru untuk minta penjelasan. Ya ampun, parah sekali. Kalau begitu, ayo pergi bersama. Mau kemana kalian? Ayo Bu. Bu, Apa-apaan kamu? Pakai baju yang benar. aduh, Bu. Ya Bu, siap. Mau ngapain kalian di sini? Anu Bu, bosan. Terus kamu yang seragamnya dikeluarkan. Kenapa? Itu Bu, lagi kamu belajar alias males. Kurang ajar kalian. Kalian hormat di depan tiang bendera selama 30 menit. Setelah itu kembali ke kelas. Kalian benarkan bajunya. Dan kamu benarkan kakinya. Maaf ya Bu. Dulu orang-orang berjuang mati-matian untuk bisa sekolah. Sekarang pendidikan sudah bebas. Seharusnya kalian bersyukur, bukan malah membolos. Jadi, ini menyesal sekolah di zaman dulu. Enggak dong, justru karena pendidikan nenek bisa ngelewatin semua itu. Jadi Kung, kok Kakung bisa nikah sama Nini? Bukannya waktu dulu ada kepercayaan kalau orang Sunda itu gak boleh nikah sama orang Jawa? Iku mergo usaha kakung sing orang main-main. Oh. Dan kamu harus rajin sekolah karena sekarang zaman sudah enak. Apa-apa bebas karena belajar sejarah sekarang tidak ada tantangannya lagi. Siap Nini. Ingin bahagia dari tadi dah. Pendidikan adalah cahaya yang tak pernah padam, menuntun jiwa-jiwa muda menapaki jalan harapan. Ia menanam benih mimpi di tanah pengetahuan, menyiramnya dengan rasa ingin tahu, dan membiarkannya tumbuh menjulang, menggapai langit masa depan yang penuh kemungkinan. Jadi penggoda membuat miskin. Satu dua mulai. Langsung aja. Satu dua. Tapi apa? Aku di sekolah. Aku ingin kalian punya. Mantap. Dua. Mulai. Karena apa? Kamu jangan Ada benar nasihat orang-orang suci. Ini mau dibalas, balas tuh. Balasan. Itu terangkan seperti mata Yulia, awas. Wow. Ini kan tadi ada si Yulianya. yang menyinari bumi.
yang menyinari bumi, yang menyinari bumi.